Syukur, warta yang kuterima selama ini dari dutaku berkesesuaian besar dengan kenyataan. Lindu Aji maksud Gusti? Benar. Dia kuutus untuk membersihkan jalan dari duri-duri atau kerikil-kerikil tajam yang akan menjadi batu sandungan bagi pasukan utama Mataram. Dia sedang berusaha untuk menghancurkan komplotan Van der Vos. Dan dia sudah mengisyaratkan bahwa jalan-jalan sudah licin, duri-duri sudah dibuang. Maka, oleh karena itu, aku putuskan bahwa pasukan utama Mataram segera akan diberangkatkan pada pagi hari Anggara Kasih pasaran ketiga Jumadil Akhir. Daulat Gusti, Senopati, aku serahkan pada Adipati Kendal. Di dalam istana kerajaan Mataram, suasana tegang terasa saat Sultan Agung mengumpulkan para petingginya untuk membahas situasi genting. Ancaman dari pemberontak semakin besar, dan kompeni mulai menunjukkan niat busuk mereka. Namun, tanpa diketahui oleh siapapun, seorang prajurit penjaga istana telah menjadi mata-mata pemberontak. Malam yang sunyi, dalam kegelapan yang pekat, prajurit pengkhianat itu menyelinap keluar dari istana menuju sebuah rumah warga di pinggiran kota. Di sana, ia menemui Bangka Wulung dan Kalawika, utusan dari kompeni yang bekerja sama dengan kekuatan kegelapan. "Kau membawa informasi yang kami butuhkan?" tanya Bangka Wulung dengan tatapan tajam. Sang pengkhianat mengangguk dan segera membuka gulungan surat berisi rahasia besar tentang kekuatan Mataram. Namun, sebelum sempat menyerahkannya, tiba-tiba suara melengking tajam terdengar di udara. Sreet! Sebuah anak panah sumpit melesat dari kegelapan. Darah mengucur deras dari leher prajurit pengkhianat yang langsung terjatuh dan meregang nyawa. Bangka Wulung dan Kalawika terkejut. Dari bayangan, muncul sosok pendekar ninja bertopeng hitam. Tanpa berpikir panjang, mereka segera mengejar ninja misterius itu. Pertarungan sengit pun pecah. Dengan siapa? Sendiri. Kau yakin tidak ada yang mengikuti? Sangat yakin. Masuk. Baik. Ada warta tambahan? Ada, tapi... Katakan. Hubungan. Mau kemana ya? Mencari sembara. Tidak mau. Kenapa? Malu. Kenapa harus malu? Kita akui saja kita yang bersalah. Ayah akan serahkan kau padanya, agar ia dapat melindungimu. Apakah Kakang Sembara masih sudi menerima aku, Ayah? Mengapa tidak? Aku sudah ternoda oleh Mardian. Jika demikian itu, tergantung kau sendiri, Rinata. Maukah kau mengabdi kepada Sembara, walaupun bukan sebagai istri? Lantas sebagai apa ya? Mengabdilah kau kepada Sembara sebagai abdi. Sebab, tak mungkin kau menjadi istrinya. Datuk Jampang Lagi berhadapan pula, dengan Sembara Mak telah Lampir. mempunyai calon istri. Sementara itu, di hutan belantara yang sunyi, Datuk Jampang dan putrinya, Renata, tengah berjalan mencari perlindungan. Namun, siang itu, kabut hitam menyelimuti pepohonan. Angin bertiup kencang, dan aroma dupa mistis menguar di udara. Mak Lampir telah datang. Dengan tawa melengking yang mengerikan, ia menghadang mereka. "Renata, kau harus ikut denganku. Anak dalam rahimmu adalah calon lanang jagat, penguasa kegelapan." Datuk Jampang tak tinggal diam. Sebagai ayah, ia tidak akan membiarkan putrinya jatuh ke dalam tangan Mak Lampir. Dengan geraman, ia langsung menyerang. Pertarungan dahsyat pun terjadi. Datuk Jampang, sang pendekar dari bangsa jin harimau, mengeluarkan jurus-jurus kanuragan terbaiknya. Namun, Mak Lampir terlalu kuat. Serangan-serangan Datuk Jampang tak mampu menembus pertahanan ilmu hitamnya. Di saat yang genting,
Datuk Larangtapa dan Rindi Antika tiba-tiba muncul. Mereka melompat ke arena pertempuran, membantu Datuk Jampang menghadapi sang ratu kegelapan. 3 pendekar melawan 1. Namun, Mak Lampir licik dan memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Dengan satu kibasan tangan, ia menciptakan pusaran angin hitam yang menghempaskan mereka bertiga. Renata yang masih lemah tak mampu berbuat apa-apa. Dengan cepat, Mak Lampir menangkap Renata yang tak sadarkan diri dan membawanya pergi. Pergi kau dari sini. Aku akan pergi dengan Rinata. Dia masih harus membesarkan muridku. Keparat. Parat, kau lagi, Datuk? Benar, Lampir. Aku akan selalu mengusikmu selagi kau masih sewenang-wenang. Baiklah, berarti kau pun akan kubunuh lebih dahulu. Kakang lihat pemuda tadi? Tidak, kenapa? Begitu melihat wajahnya, aku langsung teringat pada Bagus Sajiwo. Masa? Kalau dilihat dari raut wajahnya, jika dibayangkan 12 tahun yang lalu, barangkali persis Bagus Sajiwo, Kakang. Kita temui dia. Mana? Tadi dia di sini. Kita cari dia sampai ketemu. Iya. Anakmu nanti akan menjadi orang yang paling sakti di dunia, Rinata. Tidak, kembalikan aku pada ayahku. Kau harus melahirkan di sini. Aku akan menjadikan anakmu orang yang sakti, Mandraguna. Tapi aku ingin Renata ayahku. di goa ritual. Aku ingin melahirkan Mak itu Lampir ayahku. menyempurnakan kejahatannya. Di sebuah goa terpencil yang tersembunyi di tengah hutan, Renata dibaringkan di atas altar batu pemujaan. Lilin-lilin hitam menyala di sekelilingnya, sementara suara mantra mistis bergema di dalam goa. Mak Lampir menatap Renata dengan penuh ambisi. Anak dalam kandunganmu akan menjadi raja dunia. Kau tidak boleh melawan takdir ini. Renata yang masih lemah berusaha bangkit, namun kekuatan Mak Lampir mengikatnya secara gaib. Dari kejauhan, Mak Lampir melihat 2 sekutunya datang menunggang kuda. Bangka Wulung dan Kalawika baru saja kembali dari tugas mereka. Dengan penuh hormat, mereka melapor, Mayang Sari telah berkhianat. Ia kini bergabung dengan pasukan aliran putih dan selalu menggagalkan rencana kita. Mendengar hal ini, Mak Lampir murka. Tawa menggelegar mengguncang dinding goa. Mayang Sari akan menyesal. Apa yang terjadi Aku pada akan Bangka mengirim Wulung dan pasukan Kalawika? siluman untuk menghabisinya. Kenapa aku tidak melihat murid kesayanganku, Mayang Sari? Guru! Mana Mayang Sari? Tidak tahu. Dia telah mengkhianati kami, Guru. Apa maksudmu? Mayang Sari telah berbalik memusuhi kita. Dia membuang semua ilmu yang ia terima dari Guru. Benarkah? Benar, Guru. Dia merasa menyesal telah menjadi murid Mak Lampir dan malu menjadi bagian dari kita, Guru. Kenapa? Mayang Sari bahkan mengatakan bahwa Guru Mak Lampir tidak ada apa-apanya. Mak Lampir bukan orang sakti. Mak Lampir hanya nenek sesat yang pandai menipu. Kurang ajar. Dia bicara seperti itu. Sumpah, Guru. Aku yang akan menghancurkannya. Ada lagi. Mungkin ini yang terakhir, Guru. Prajurit Mataram terkenal kuat dan terlatih. Alangkah berterima kasihnya seandainya Guru membuat mereka lemah dan penuh penyakit. Serahkan urusan itu padaku. Apalagi? Cukup, Guru. 3 permohonan ini jika dapat Guru kabulkan, maka akan sangat membantu kami. 3 permintaan kalian bagiku tidak sulit untuk melaksanakannya. Katakan pada tuanmu, tidak usah cemas dan khawatir. Aku yang akan menghadapi tentara Mataram. Semua bahaya aku tendang habis.
Bukan kemauanku, Sir. Aku kan diculik. Tapi ada untungnya, pengalamanku jadi luas. Aku jadi tahu tempat-tempat lain, terutama mencicipi makanan di berbagai tempat. Pokoknya soal makanan tidak pernah semiliki. Pantas badanmu semakin tambun. Masuk yuk. Makan ya? Menghadap Kiai. Tapi habis itu makan ya. Namun, apakah Mayang Sari dan para pendekar akan tinggal diam? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa sebenarnya pendekar ninja bertopeng hitam yang membunuh pengkhianat di Mataram? Bagaimana cara Datuk Jampang, Datuk Larang Tapa, dan Rindi Antika menyelamatkan Renata dari cengkeraman mak lampir? Mampukah Mayang Sari dan para pendekar aliran putih menggagalkan rencana jahat mak lampir? Apakah bayi siluman dalam rahim Renata benar-benar akan menjadi lanang jagat, penguasa dunia? Jangan lewatkan kisah epik berikutnya. Kapan harus mulai membakar lumbung-lumbung padi perbekalan pasukan Mataram? Jangan dibakar dulu. Pusatkan semua perhatian kepada pasukan utama yang akan segera diberangkatkan itu. Kerahkan semua kekuatan untuk merusak pasukan utama itu. Baik, Guru. Kamu kerahkan bala dedemit, timbulkan penyakit. Buatlah semua prajurit Mataram sakit, agar mereka tidak bisa berperang karena sakit dan kelaparan. Baik, Guru.